Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan sharing latihan soal dan pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Soal nomor 1. Untuk menentukan bahwa suatu tanaman mengalami pertumbuhan, salah satu indikatornya adalah bertambah besarnya akar dan batang tanaman yang disebabkan oleh Perlu kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran, baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali ke asal, karena adanya pertambahan substansi serta bersifat kuantitatif. Pada organisme yang bersifat multiseluler, pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya ukuran dan jumlah sel. Oleh sebab itu, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah C. Besar dan banyaknya sel di dalam jaringan. Soal nomor 2. Perhatikan fakta berikut. 1. Penyemprotan terhadap tanaman anggur dapat menghasilkan buah yang lebih besar. 2. Diberikan pada tumbuhan yang kerdil dapat menyebabkan tumbuhan normal kembali. 3. Digunakan untuk menghambat pembentukan biji. Dari pernyataan di atas, maka hormon yang digunakan adalah, kita lihat terlebih dahulu pilihan jawaban A adalah hormon auksin. Di antara peranan hormon auksin adalah untuk perkembangan batang dan berperan dalam dominansi apikal. Kemudian pilihan yang B adalah sitokinin. Di antara fungsi sitokinin adalah merangsang pembelahan sel dan merangsang pertumbuhan kuncup lateral. Lalu pilihan jawaban C ada asam absisat. Di antara peranan hormon asam absisat adalah untuk inisiasi dormansi biji serta menghambat pembelahan sel kambium pembuluh. Kemudian pilihan jawaban yang D ada hormon giberalin. Di antara fungsi hormon giberalin adalah untuk perkecambahan biji, kemudian untuk memperbesar ukuran buah, mempercepat pertumbuhan, kemudian pemanjangan dan pembelahan sel, lalu perkembangan memanjang dinding sel, dan memicu pertumbuhan normal pada tanaman kerdil. Dan yang terakhir adalah pilihan jawaban yang E, gas etilen. Di antara peranan gas etilen adalah untuk pematangan buah, serta merangsang absisi atau kerontokan buah dan daun. Oleh sebab itu, pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah D, giberalin. Soal nomor 3. Siswa kelas 12 SMA melakukan penelitian berkaitan dengan pupuk urea dengan hasil pengamatan sebagai berikut. Kesimpulan yang tepat untuk hasil penelitian tersebut adalah, kita lihat penelitian yang berhubungan dengan pupuk urea ini dilakukan hingga 12 hari. Perlakuannya adalah pupuk urea dengan konsentrasi 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, dan 40 ppm. Kemudian diamati rata-rata tinggi tanaman bayam dalam sentimeter. Bila dilihat pada hari ke-12, perlakuan dengan konsentrasi 10 ppm menghasilkan tinggi bayam yaitu 16,7 cm. Kemudian perlakuan dengan konsentrasi 20 ppm menghasilkan rata-rata tinggi tanaman bayam 20,2 cm. Selanjutnya pemberian konsentrasi 30 ppm menghasilkan tinggi 25,0 cm. Dan perlakuan dengan konsentrasi 40 ppm menghasilkan tinggi 29,8 cm. Dari sini kita bisa melihat bahwa semakin tinggi konsentrasi dari pupuk urea yang diberikan kepada tanaman bayam, maka tinggi tanaman bayam juga semakin meningkat. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah D. Peningkatan konsentrasi pupuk berpengaruh terhadap pertumbuhan bayam.
Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Hilangnya pengaruh auksin. 2. Dormansi tunas lateral dipatahkan. 3. Tumbuhan semakin banyak cabangnya. Dan 4. Sitokinin merangsang pertumbuhan tunas lateral. Pertanyaannya adalah, pemotongan tunas pada ujung tanaman teh berakibat. Untuk menjawab soal nomor 4 ini, kita perlu memahami tentang konsep dominansi apikal. Di sini ada ilustrasi, ada tanaman A dan tanaman B. Pada tanaman A ini terdapat tunas apikal. Sedangkan untuk tanaman B, tunas apikalnya dipotong sehingga tunas lateralnya muncul. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Tanaman A memiliki tunas apikal, sedangkan tunas lateralnya tidak tumbuh. Pada tanaman B, tunas apikal dipotong, sehingga pengaruh auksin dalam menghambat pertumbuhan tunas lateral hilang. Dan sitokinin akhirnya bekerja untuk merangsang pertumbuhan tunas lateral, sehingga ketika tunas lateral ini banyak yang tumbuh, mengakibatkan batang memiliki banyak cabang. Dengan demikian, pemotongan tunas pada ujung tanaman teh akan berakibat 1. Hilangnya pengaruh auksin, ini benar. 2. Dormansi tunas lateral dipatahkan, ini juga benar. 3. Tumbuhan akan semakin banyak memiliki cabang, juga benar. Dan yang keempat, sitokinin akan merangsang pertumbuhan tunas lateral, ini juga benar. Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 4 ini adalah E. Soal nomor 5. Seorang siswa sedang melakukan pengamatan pertumbuhan dua tanaman. Siswa tersebut ingin membuktikan bahwa suhu berpengaruh terhadap pertumbuhan kedua tumbuhan tersebut. Tumbuhan ke-1 ditempatkan di tempat gelap sebagai kontrol, kemudian tumbuhan kedua ditempatkan di tempat yang terang. Kedua tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan yang sejenis. Kesalahan apa yang dilakukan oleh siswa dalam percobaan tersebut? Untuk menjawab soal nomor 5 ini, kita perlu memahami terlebih dahulu variabel-variabel dalam penelitian. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah perlakuan. Yang kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang merupakan hasil dari perlakuan yang diberikan. Dan yang ketiga adalah variabel kontrol. Variabel kontrol merupakan faktor-faktor yang dibuat sama. Dalam penelitian ini, siswa ingin membuktikan bahwa suhu berpengaruh terhadap pertumbuhan. Dengan demikian, variabel bebas dalam penelitian ini adalah suhu, sedangkan variabel terikatnya adalah pertumbuhan. Kemudian variabel kontrol yang tampak pada penelitian ini adalah tumbuhan yang digunakan adalah sejenis. Karena variabel bebasnya berupa suhu, berarti suhu dalam penelitian ini harus dibuat berbeda-beda. Sedangkan perlakuan yang diberikan pada penelitian ini adalah penempatan tanaman di tempat gelap dan penempatan tanaman di tempat yang terang. Ini sebenarnya adalah pengaruh cahaya, bukan pengaruh suhu. Oleh sebab itu, kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam percobaan tersebut adalah tidak ada variabel bebas untuk kedua tumbuhan tersebut. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 6. Sekelompok siswa melakukan percobaan menanam biji kacang hijau dalam 2 pot dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, setiap pot ditanami 5 butir biji kacang hijau. Kedua, pot pertama setiap hari disiram air 100 cc. Yang ketiga, pot kedua setiap hari disiram air 200 cc. Dan yang keempat, setelah 1 minggu, ternyata diamati bahwa tanaman yang tumbuh di pot pertama lebih tinggi daripada tanaman yang tumbuh di pot kedua. Pernyataan berikut ini yang tepat berkaitan dengan percobaan tersebut adalah, dalam penelitian ini diketahui variabel bebas yang diberikan adalah jumlah air yang digunakan untuk menyiram tanaman. Pot pertama disiram setiap hari dengan 100 cc air.
sedangkan pot kedua setiap hari disiram dengan 200 cc air. Oleh sebab itu, hal yang paling tepat berkaitan dengan percobaan tersebut adalah B. Volume air yang diserap memengaruhi kecepatan pertumbuhan kecambah. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut ini. Kesimpulan yang paling spesifik dari percobaan tersebut adalah, kalau kita melihat gambar berikut, di sini ada sumber cahaya, kemudian di sini ada tanaman. Tanaman ini ditumbuhkan dengan arah yang berbeda-beda. Ternyata hasil percobaan menunjukkan bahwa tanaman yang ditumbuhkan dengan arah yang berbeda-beda setelah diberi perlakuan cahaya, maka arah pertumbuhan tanaman tersebut menuju ke arah cahaya. Oleh sebab itu, kesimpulan yang paling spesifik dari percobaan ini adalah pertumbuhan batang menuju arah datangnya cahaya. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 8. Seorang siswa menanam beberapa biji dalam tanah dengan kedalaman 1 cm. Setelah beberapa hari tumbuh pucuk daun. Ia kemudian menggali benih tersebut dan tampak sepasang kotiledon masih tersisa di dalam tanah. Berdasarkan gejala yang teramati itu, dapat disimpulkan bahwa kecambah tersebut berasal dari biji tanaman. Untuk menjawab soal nomor 8 ini, kita perlu memahami jenis berkecambahan. Jenis berkecambahan ada dua macam. Yang pertama adalah berkecambahan tipe epigeal, dan yang kedua adalah berkecambahan tipe hipogeal. Pembahasan untuk soal nomor 8 ini berkaitan dengan berkecambahan tipe hipogeal. Adapun ilustrasi dari berkecambahan tipe hipogeal adalah sebagai berikut. Ini adalah tanaman, kemudian di sini ada tanah. Kalau kita lihat pada gambar ini, kotiledon berada di dalam tanah. Contoh berkecambahan tipe hipogeal ini terjadi pada beberapa tanaman, misalnya pada tanaman kacang kapri. Oleh sebab itu, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah D. Soal nomor 9. Perhatikan gambar pertumbuhan tanaman berikut ini. Pernyataan yang benar tentang etiolasi terjadi pada... Untuk menjawab soal nomor 9 ini, kita ikuti pembahasan sebagai berikut. Etiolasi adalah pertumbuhan tumbuhan yang sangat cepat di tempat gelap. Namun kondisi tumbuhan tersebut menjadi lemah, batang tidak kokoh, daun kecil, dan tumbuhan tampak pucat. Gejala etiolasi terjadi karena ketiadaan cahaya matahari. Kejadian etiolasi ini berkaitan dengan kerja fisiologis hormon auksin pada tumbuhan. Berdasarkan uraian tersebut, pernyataan yang benar tentang etiolasi terjadi pada pot A, disebabkan pot A tersebut tidak terkena sinar matahari. Oleh sebab itu, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah D. Soal nomor 10. Gambar berikut ini adalah tanaman-tanaman hasil percobaan tentang pertumbuhan. Tanaman A dibiarkan dengan pucuk terminalnya, sedangkan tanaman B dipotong pucuk terminalnya. Tujuan percobaan ini adalah mengamati pengaruh. Kalau kita lihat pada tanaman A, di sini ada pucuk terminal, sedangkan pucuk lateralnya tidak tumbuh. Kemudian pada tanaman B, pucuk terminalnya dipotong, sehingga pucuk lateralnya akan tumbuh. Peristiwa ini berkaitan erat dengan peranan hormon auksin terhadap pertumbuhan. Oleh sebab itu, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah C. Demikian latihan soal dan pembahasan tentang topik pertumbuhan dan perkembangan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.